Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita sampai saat ini. Salah satunya adalah nikmat kesehatan, nikmat iman, dan juga nikmat Islam. Semoga Ananda beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan dan jahiliyah menuju zaman yang terang benderang penuh dengan keilmuan. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga dalam kondisi sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pandemi ini akan segera berakhir sehingga Ananda bisa kembali bersekolah seperti sedia kala, bertemu dengan teman-teman serta ustadz dan ustazah kalian. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ustadz Nanang akan menyampaikan sebuah materi dengan judul olahraga yang bernilai ibadah. Siapa yang selama di rumah rajin olahraga? Angkat tangan. Ustadz Nanang yakin Ananda semua tipe anak yang aktif melakukan aktivitas fisik atau berolahraga seperti bersepeda, bermain sepak bola, ada yang hobi memanah, dan mungkin ada yang rutin lari atau jalan di pagi hari. Itu semua adalah aktivitas fisik dalam rangka kita menjaga kesehatan, menjaga kekuatan, dan menjaga kebugaran tubuh kita. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Bicara tentang olahraga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga termasuk pribadi yang suka berolahraga. Beliau suka memanah, bergulat, dan juga berenang. Dan pernah diriwayatkan oleh sahabat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah adu lari dengan istri beliau, yaitu Aisyah. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang menitik beratkan pada pentingnya pola hidup seimbang. Pemenuhan kesehatan tidak hanya ditumpukan pada kesehatan rohani, tetapi juga jasmani. Manusia dituntut menjaga kebugaran fisik mereka serta menghindari berbagai perkara yang bisa membahayakan fisik dan rohani mereka. Di antara cara menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh adalah dengan berolahraga. Dalam hadis, Rasulullah SAW menyampaikan, yang artinya, dan sungguh atas badan kamu hak-hak yang wajib dipenuhi, maka penuhilah haknya. Hadis riwayat Bukhari. Maka di sekolah kita ada pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, agar badan kita diberikan haknya untuk beraktivitas fisik, sehingga badan kita kuat, sehat, dan bugar. Dengan badan kita sehat,
maka kita bisa belajar dengan baik, beribadah dengan baik, dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kita. Jadi, jika kita sampai tidak berolahraga, maka sama saja kita dengan menzolimi badan kita sendiri. Karena dengan berolahraga, kita akan menjadikan tubuh kita selalu sehat, kuat, dan juga bugar. Dari Abu Hamid Al-Ghazali menyampaikan, setelah belajar, anak harus diizinkan berolahraga agar tidak bosan. Melarang berolahraga dan memaksakan terus belajar hanya akan mematikan hati dan mengikis kecerdasan. Ananda yang berbahagia, olahraga sebaiknya dilakukan dengan rutin dan teratur. Teori idealnya olahraga 3-4 kali seminggu selama 30 menit. Namun ini bukan sesuatu yang mutlak. Yang bagus adalah yang teratur dan istiqomah. Sebagaimana jika beramal juga harus istiqomah. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Yang artinya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang terus-menerus atau istiqomah walaupun itu sedikit. Dan pola yang salah adalah misalnya olahraga hari ini, 3 hari kemudian olahraga. Kemudian 2 minggu lagi olahraga, kemudian 1 bulan lagi olahraga. Dan 3 hari lagi olahraga. Artinya tidak teratur waktunya. Ini yang kurang baik bagi tubuh kita. Maka idealnya kita harus merutinkan berolahraga. Ananda yang berbahagia, Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Maka semua yang kita lakukan bisa menjadi ibadah. Bahkan hal-hal yang mubah bisa menjadi ibadah dengan niat yang baik. Termasuk di dalamnya adalah olahraga. Maka pada hakikatnya kalau kita berolahraga, kedudukannya adalah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah seperti itu, apakah Anda malas berolahraga? Karena dengan berolahraga, selain kita kuat, sehat, dan bugar, kita juga mendapat limpahan berkah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang semoga senantiasa soleh dan solihah. Demikian yang bisa Ustaz Anang sampaikan terkait bagaimana olahraga bisa bernilai ibadah. Dengan berolahraga, pada hakikatnya kita sedang melaksanakan sunnah Rasul dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang bernilai ibadah. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.